Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Halo Sobat Bepom, selamat datang di podcast Bacarita Santai, ngobrol santai bersama Balai Besar POM di Manado. Perkenalkan, saya Indri. Dan juga saya Rensi. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi penuh informasi untuk Sobat Bepom, yang tentunya topik-topik yang kita pilih itu tidak kalah menarik buat Sobat Bepom, menemani Sobat Bepom di mana saja yang saat ini nonton. Ya, dan tema kita pada hari ini sangat spesial karena tentu saja berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yaitu tentang takjil aman gak sih? Dan hari ini kita ditemani oleh dua narasumber hebat yang kece, yang saat ini sudah berkenan hadir, yaitu yang pertama Kak Agustinus Waskito Esfar, bertugas sebagai Balai Besar POM di Manado di bagian informasi dan komunikasi, dan narasumber kita yang kedua yaitu Kak Sukmayanti SSI APT, yang saat ini dipercayakan sebagai Ketua Tim Pengujian Pangan dan Mikrobiologi. Halo Kak, apa kabar? Halo Indri. Bagaimana baik. Puasanya? Alhamdulillah lancar Indri sampai hari ini. Syukurlah. Tetap semangat ya puasa-puasa gini ya Pak Agus ya. Tetaplah. Panggilnya kakak aja ya kali Kakak aja ya. lah, biar nyaman. Iya benar. Sapa dulu dong Kak, sahabat Bepom di rumah. Halo sahabat Bepom. Halo Sobat Bepom. Iya, tentunya di bulan suci Ramadan ini yang semangat, yang excited itu bukan hanya yang menjalankan puasa ya Mbak Indri ya, tetapi kita-kita juga yang walaupun tidak menjalankan ibadah puasa tapi tetap semangat, tetap excited. Tahu nggak kenapa? Aku tahu dong, karena kemarin kita tuh ikut wartakjil. Iya bener, walaupun kita nggak ikut wartakjil. puasa, tapi kita ikut wartakjil. Iya. Takjilnya juga enak-enak, Iya, ada enak-enak risol, banget. susen, Ada lalampa, bener, enak ada banget enak banget deh. tuh lalampa. Emang aman itu? Emangnya? Ada yang nggak aman Kak? Iya. Ya tidak semua sih, tapi bisa saja itu tidak aman. Makanya harus perhatikan 5 kunci keamanan pangan itu sendiri. Berarti udah bener nih kita undang Mas Agus atau Kak Agus nih di tempat ini untuk bisa berbagi informasi kepada Sobat Bepom seperti Iya. itu. Jadi memang udah pas nih kayaknya kita akan memperdalam informasi-informasi dan nanya-nanya ke narasumber kita yang saat ini hadir bersama kita di podcast Bacarita Santai. Nah sebelum itu Kak, kita masuk jauh lebih dalam lagi. Tentunya kita mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman sahabat Bepom yang sedang menjalankan ibadah puasa. Iya, selamat berpuasa ya buat Sobat Bepom, tetap semangat. Sebentar lagi udah mau Ramadan. Nah, Kak Sukma dan Kak Agus, kita pengen nanya nih, ini kan tentang Bepom ya, kita nih dari instansi Bepom. Bepom itu kepanjangannya apa sih Kak Agus, kalau boleh tahu, dan kalau boleh tahu tuh kerjanya apa sih, kayak Bepom itu ngapain aja sih? Gitu, coba Kak Agus jelasin deh. Oke baik Kak Rensi. Nah mungkin sahabat Bepom belum tahu ya apa sih Bepom itu. Bepom itu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu bisa disingkat Badan POM. Nah sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2021 tentang pembentukan lembaga pemerintah non-kementerian, di situ di mana Badan POM dibentuk. Gitu. Nah, namun masih banyak masyarakat mungkin yang nggak tahu ya, BPOM itu apa sih? POM bensin, Iya bener. POM bener. TNI. Iya. Nah, menyebutnya itu bisa disebut Badan POM atau BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, bukan pengawasan. Pengawasan itu tupoksi kita. Tapi pengawas itu nama lembaganya. Kadang ada yang menyebut BPOM atau POM. Nah, dikira POM bensin atau POM TNI kan. Iya, benar. Jadi untuk sebutan yang benar itu tadi Badan Badan POM POM atau BPOM. Nah, untuk UPT di Indonesia itu ada yang namanya Balai Besar POM, seperti Balai Besar POM di Manado. Iya. Terus Balai POM dan Lokapom. Kalau di Sulawesi Utara ini ada yang namanya Balai Besar POM di Manado dan Lokapom di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan sebentar lagi kayaknya mau jadi naik kelas ya, Balai POM di Sangihe begitu. Iya, jadi kita juga punya ya salah satu PT ya di bagian kepulauan ya. Ya. Terus begini Kak Rensi dengan Kak Indri,
Jadi ada lagi ini tugasnya dari Badan POM sendiri. Tugas kan tadi ditanya tugasnya apa sih, ngapain Iya, sih? apa sih, Kak? Ya, apa hanya sekedar sidak-sidak atau nangkep-nangkep nih? Iya, biasanya gitu identiknya ya. Ya. Nah, perlu sahabat BPOM ketahui, setiap tugas dari kementerian atau lembaga pemerintah itu harus ada dasar hukumnya. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 ini sahabat BPOM, kewenangan Badan POM atau BPOM sendiri itu meliput satu, penerbitan izin edar atau sertifikat di bidang obat dan makanan serta kosmetik atau sering disebut OMK. Oh iya. Terus pengawasan produk OMK full spektrum, maksudnya bagaimana? Jadi pengawasannya ini dimulai pre dan post market. Terus ada nih bidang intelijen dan penindakan. Ini nih. Nah, kami punya yang namanya PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil. Oh, kita punya penyidik ya. Iya, ada lah. keren banget Berarti Iya. bukan hanya dari aparat penegak hukum aja yang punya, kita juga Iya, punya ya, Badan Pak. POM punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Terus habis itu penegakan sanksi administrasi. Jadi Badan POM ini punya kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi tentunya pada pelanggar di bidang obat dan makanan. Terus selain itu, selain nangkap apa? Badan POM sesuai dengan amanat undang-undang tadi, Badan POM memiliki kewenangan untuk memberikan edukasi melalui apa? KIE atau komunikasi, informasi dan edukasi. Jadi jelas ya sahabat BPOM, penyebutannya itu yang benar bisa Badan POM, bisa BPOM, dan juga bisa Balai Besar POM untuk di wilayah provinsi. Iya. Jadi jangan salah sebut lagi ya teman-teman. Nah, Kak, tadi dikatakan bahwa Balai Besar POM di Manado itu bertugas untuk melakukan pengawasan. Nah, bisa dijelaskan dong Kak, bagaimana Balai POM atau BPOM, Badan POM melakukan pengawasan rutin keamanan obat dan makanan? Mungkin dari Kak Sukma? Baik Indri, jadi terima kasih ya sebelumnya. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM sebenarnya ada dua. Yang pertama itu pre-market yang tadi seperti dijelaskan Mas Agus ya. Terus yang kedua itu post-market. Jadi untuk pre-market ini Badan POM itu mengawasi sebelum produk-produknya itu diedarkan di Jadi pasaran. sebelum diedarkan diawasi Iya, juga ya? harus diawasi dulu. Oh, oke, Jadi oke. terus dalam pengawasannya itu BPOM itu melakukan pemeriksaan sarananya sebelum terbit, apakah sudah sesuai dengan ketentuan, terus izin edarnya udah terbit atau belum. Terus dalam sebelum itu juga Badan POM juga melakukan pengujian, ada nggak bahan berbahaya di produk tersebut gitu. Jadi memastikan ya Iya. produknya aman gitu ya. Oh, Ya terus, betul. Terus setelah itu kan produknya beredar tuh ya di Iya, pasaran. iya, benar. Itu yang disebut dengan pengawasan post market. Jadi BPOM itu sampling lagi, bisa sampling ke toko-toko, sarana gitu. Terus ambil sampelnya, diuji di lab. Oh, ada pengujian lab juga Iya, ya? diuji lagi, Jadi diuji walaupun lagi. udah beredar tetap diuji ya, Iya. tetap dikawal ya. Supaya dipastikan nanti memang akan aman untuk dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat ya. Selain itu ada juga inspeksi ke sarana produksi atau distribusi, masih sesuai nggak seperti yang sebelumnya waktu didaftarkan, seperti itu. gitu. Terus ada juga kan ya iklan-iklan ya yang beredar ya. BPOM juga mengawasi Diawasi itu. juga Oh, ya? iklan juga ya, benar. Kak? Iya benar. Kayak Semua gitu. iklan-iklan. Terkait Oh, jadi memang ada proses yang ketat ya sebelum Iya. bahkan sesudah produk beredar di masyarakat. Iya benar. Iya, jadi menarik sekali nih tema kita kali ini ya, narasumber sudah tadi memaparkan. Jadi masyarakat bisa lebih tenang deh karena ada BPOM yang menjaga keamanan obat dan makanan. Oke, yang lagi viral nih, sebenarnya ini di luar dari tema kita ya. Kita sebelum membahas tentang warteg di luar Kita takjil bahas yang tadi, viral-viral dulu ya, Kita Kak? bahas nih yang viral-viral dulu. Belakangan ini kan ada tuh kasus viral yang terkait whipping itu. Whipping, oh iya, aku lihat di sosmed. Iya, yang di sosmed pada viral itu. Nah, jadi pengen tahu nih, masyarakat pengen tahu lebih nih kasus itu apa sih, diedukasi ke masyarakat dulu. Coba bisa bantu jelasin enggak Kak Agus? Ya, oke. Jadi makasih ya Kak Rensi. Mungkin sekarang itu banyak yang viral ya, whipping yang jadi bikin fly atau euforia ya. Nah, jadi Kak Indri, Kak Rensi, sebetulnya whipping itu adalah sebuah tabung. Nah, isinya itu natrium oxide. Nah, itu sebetulnya natrium oxide itu digunakan sebagai bahan untuk alat kuliner. Jadi artinya natrium oxide itu dimasukkan dalam sebuah tabung untuk membantu mendorong, itu kan dalam bentuk gas ya. Iya. Nah, itu untuk mendorong krim atau whipped cream untuk
penghias dekorasi kue Kue, tart, oh kue panganan. iya, Namun, kue-kue ulang tahun ya, kayak gitu ya. Iya. namun sayangnya dia disalahgunakan sebagai bahan apa ya, bahan baku untuk euforia. Nah, Bahaya nih. nah natrium oxide ini jika disalahgunakan dapat menyebabkan kematian loh. Oh, Bahaya ya. jadi- Bahayanya itu sampai kematian karena efek sampingnya dapat mengakibatkan kekurangan oksigen akut atau hipoksia, terus kerusakan saraf permanen atau kelumpuhan total, terus gangguan mental atau psikologis, bahkan sampai yang tadi kematian tadi. Begitu. Gitu, wah ngeri juga ya. Iya. Jadi Sobat Bepom jangan mudah terpercaya tren-tren yang terkini. Jangan dianggap kalau nggak gitu nggak gaul ya Iya. Kak. Jadi kita harus cek dulu kegunaannya. Intinya Iya. harus sesuai fungsi. Tadi ternyata whipping itu untuk whipped cream, Dekorasi. whipped cream yang Whipping, untuk iya. dekorasi Dekorasi kue. kue-kue biar cantik itu ya. Bukan Iya. untuk disalahgunakan ya Betul. seperti Iya, itu. Betul. Kadang yang viral itu bikin penasaran. Iya, benar. Tapi ternyata bisa berakibat fatal loh kalau Iya. disalahgunakan. benar, Nah, kita lanjut nih Kak. Kan tadi Kak Sukma menjelaskan program atau kegiatan rutin yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Manado. Nah Kak, kalau di momen spesial seperti ini di bulan suci Ramadan, bagaimana atau program kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Manado di bulan suci Ramadan itu atau di hari-hari besar seperti ini? Nah, Badan POM atau Balai Besar POM di Manado setiap hari-hari besar keagamaan, utamanya mungkin Nataru ya. Iya. Dan Nataru dengan Idul Fitri ya, Idul Fitri. itu memiliki satu kegiatan khusus untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat kita yang ingin merayakan hari-hari besar, yaitu melalui intensifikasi pengawasan pangan. Nah, contohnya kalau untuk untuk Idul Fitri ini Iya. atau selama bulan Ramadan ini, fokus produknya, fokus pengawasannya pada produk pangan olahan. Selain itu juga kami melakukan pengawasan pangan takjil yang tentunya tadi yang saya bilang di awal memang aman. Nah, jadi untuk pangan takjil yang memang memiliki resiko ditambahkan atau diduga mengandung bahan berbahaya untuk pangan. Apa saja itu? Contohnya formalin, boraks, metanil yellow, rodamin B. Di mana kita melakukan sampling, petugas kami akan melakukan sampling di pusat-pusat penjualan takjil dan untuk selanjutnya dilakukan uji cepat. Oh, aduh, Ya, cepatnya juga ada ya, uji Kak? cobatnya. Juga ya? Jadi Balai Besar POM di Manado punya alat yang namanya rapid test kit untuk uji cepat. Nah, itu biasanya ada di mobil Keliling. laboratorium keliling. Oh, ada Selain mobil itu juga ada pengawasan melalui sarana distribusi tadi, seperti Kak Sukma tadi jelaskan, tugas kami full spektrum, pos dan pre-market Market. tadi. Berarti yang takjil-takjil kita kemarin itu juga diawasi ya sama Bepom Iyalah. ya di Iya. masa-masa bulan suci Ramadan Iya, kayak gini diawasin. ya, supaya membuat sobat Bepom itu aman gitu Aman ya, melakukan merasa aman. konsumsi Iya. gitu kan. Karena ada Takutnya tadi ditambahin bahan berbahaya yang disebutin Iya. Kak Agus itu kan ada beberapa tuh yang Formalin, sengaja Iya, ya. boraks, sengaja. ih takut banget loh Kak. Oknum-oknum yang menambahkan seperti itu. Kemudian Kak, tadi kan Kakak katakan bahwa Balai Besar POM Manado itu mengawasi keamanan obat dan makanan. Dan ini diawasi untuk seluruh Manado dong. Manado ini kan luas ya Kak. Dan apakah ini Bepom itu bekerja sendiri atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain? Ya, mungkin maksudnya tadi Sulawesi Utara ya. Iya. Bukan Manado, Manado Oh, kan iya. pertanyakan. Ya, jadi begini Kak Indri, Kak Rensi. Jadi memang betul Balai Besar POM di Manado ini tidak bisa bekerja sendiri. Jadi selain itu butuh dukungan dari masyarakat toh. Nah, tentunya dengan catchment yang luas, kita harus mengawasi 12 kabupaten di Sulawesi Utara. Kalau yang 3 kabupaten kepulauan itu sudah ada tadi Balai POM di Sangihe. Kepulauan Sangihe. Jadi tentunya dengan 12 catchment area yang sangat luas, 12 kabupaten kota, kita tidak bisa bekerja sendiri karena sumber daya manusia kita juga terbatas. Nah, tentunya sesuai dengan pilar pengawasan obat dan makanan serta sistem pengawasan pentahelix, Bepom berkolaborasi. Oh, ada kolaborasi Ya, ada ya. kolaborasi. Tentunya satu yaitu dengan pemerintah daerah itu sendiri melalui dinas-dinas terkait. Dinas terkait. Yang kedua akademisi. Akademisi itu siapa? akademisi Ya, juga. akademisi itu siapa? Dari kalangan mahasiswa di
dari tingkat universitas, terus dari sekolah, Sekolah juga ya? iya, terus masyarakat atau organisasi masyarakat itu sendiri, karena di mana masyarakat ini sebagai objek produk obat dan makanan itu sendiri atau pelakunya sendiri, jadi harus saling mengawasi. Terus pelaku usaha ini adalah yang menjalankan usaha tersebut, jadi dia harus memberikan jaminan terhadap keamanan dari produknya. Terus yang terakhir adalah media. Oh, media juga. Iya. Iya. Jadi kami bekerja sama dengan media, wartawan, karena itu adalah corong utama dari penyebaran informasi yang Informasi. tentunya benar ya. Iya. Nah, dalam hal ini Badan POM tadi yang saya katakan bekerja sama dengan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Nah, Badan POM sendiri itu bekerja sama dengan Gerakan Pramuka Nasional atau Kuarnas. Karena Kuarnas sendiri adalah bagian dari masyarakat dan juga bagian dari organisasi kemasyarakatan. Nah, sudah ada loh SAKA atau Satuan Karya Pramuka khusus untuk Badan POM yang namanya SAKA POM, Satuan Karya. Berarti udah ada ya Sakapom sekarang. Dan di Sulawesi Utara ini sudah dibentuk Sakapom dari masing-masing Kuarcap. Nah, di mana anggotanya adalah anggota pramuka dari tingkat penegak dan pandega. Mungkin sekitar kelas SMA ya, Kak Iya, Rensi dengan Kak Indri SMA sampai dengan universitas yang sudah dilatih terkait tugas dan fungsi Badan POM yang biasa disebut dengan krida atau tanda kecakapan anggota. Nah, yaitu kridanya apa saja? Yaitu krida pengujian sederhana obat dan makanan. Di situ anggota Sakapom kita latih bagaimana cara menguji obat dan makanan ini mengandung bahan berbahaya atau tidak. Dengan tadi rapid test kit. Terus Uji cepatnya ya? Iya, krida pemantauan obat dan makanan. Nah, di sini kita latih bagaimana dia berperan aktif turut untuk mengawasi obat dan makanan yang beredar. Nanti misal tidak ada yang mereka saat melakukan pengawasan atau pemantauan ini ada yang tidak memenuhi ketentuan nih. Mereka kita berikan kontak senternya ke Balai Besar POM di Manado untuk segera melaporkan. Terus yang kedua, krida pemberian informasi obat dan makanan. Nah, tadi kan sudah pemantauan. Jadi anggota pramuka ini kita berikan bekal bagaimana melakukan sharing session kepada masyarakat minimal pada keluarganya atau sesama anggota pramuka untuk memilih obat dan makanan yang aman begitu. Jadi mereka juga membantu untuk memberikan edukasi ya? Iya, tentunya ini kami libatkan pada kegiatan Badan POM. Nah, yang paling sering Kak Indri dan Kak Rensi kita libatkan pada program intensifikasi ini. Oh, jadi pas intensifikasi Iya, di bulan kami libatkan, Ramadan ya. ini mereka Ramadan juga ini. dilibatkan Iya. ya. Jadi juga selain untuk pelibatan, kami juga memberikan kesempatan mereka untuk menambah wawasan dan pengalaman juga. Gitu. Wah, keren sekali Iya, ya. keren banget, ya ampun. Jadi bukan hanya Badan POM yang bergerak sendiri ya Kak, tentunya Iya. berkaitan dengan pihak-pihak lain juga, bahkan mahasiswa dan sudah membentuk Sakapom. Iya. Wah, luar biasa banget ya. Iya benar, soalnya kolaborasi itu kan yang paling penting ya, kunci utama ya, kolaborasi kita nggak bisa berdiri sendiri. Kalau semua pihak terlibat itu tentu masyarakat jadi lebih terlindungi, informasi juga bisa lebih cepat sampai. Karena ada pepatah mengatakan kalau mau bergerak jauh itu jangan sendiri, kita bersama-sama. Harus gitu, bersama-sama Mbak. dong. Iya begitu Kak Indri. Nah sebelum kita lanjut lebih dalam tentang tema kita pada siang hari ini, yaitu wartakjil, kita mau kupas tuntas soal yang tadi tuh bahan-bahan berbahaya dan lain sebagainya yang ada di takjil dan lain sebagainya itu. Kita simak dulu video yang berikut ini.
Sahabat Bepo masih semangat? Masih semangat dong. Harus tetap semangat ya. Kalau lagi puasa kita harus tetap semangat. Dan kita akan lanjut kembali karena masih banyak nih akan kita Iya, banyak tanyakan banget. untuk dua narasumber kita hari ini. Nah Kak, kita ini kan sedang berada di bulan suci Ramadan. Dan kita tahu bersama bahwa masa puasa seperti ini, apalagi menjelang hari raya ya, minat para konsumen itu berbelanja meningkat, khususnya untuk produk pangan. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa di luar sana masih banyak produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan dan jadinya tidak aman dong. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana cara Badan POM mengawasi keamanan pangan menjelang hari raya besar seperti ini. Coba mungkin dari Kak Sukma. Ya, Indri, jadi gini ya. BPOM itu kalau di bulan Ramadan seperti ini biasanya melakukan intensifikasi pengawasan pangan. Itu tuh dilakukan di toko-toko atau bisa juga di distribusi pangan seperti gudang importir atau retail seperti itu. Atau bahkan sampai di penjual parcel loh. BPOM Sampai itu parcel turun. juga ya, Kak? Iya. Jadi targetnya tuh kalau mau pengawasan untuk intensifikasi yang diperiksa itu pertama produk yang tanpa izin edar. Iya. Kan biasa tuh beredar-beredar banyak tanpa izin edar tapi viral. Oh, Terus yang kedua pangan yang kadaluarsa. Jangan sampai masyarakat kita mengkonsumsi pangan yang kadaluarsa karena udah lagi ini kan suka belanja tanpa perhatian ke kadaluarsa. Kemudian selain itu BPOM juga memeriksa kemasannya. Jangan sampai misalnya produk kalengan kemasannya sampai penyok gitu, yang nggak penyok juga boleh, nggak boleh iya ya, Kak? bener. Terus jangan sampai berkarat. Iya, kan biasa tuh ya kaleng-kaleng berkarat Kak, gitu biasa ya. pakai kale yang berkarat ya. Ya, cuman kan biasa kan kadang-kadang kalau di toko itu kan biasanya ada tuh kaleng-kaleng Yang- misalkan iya, ada penyok. benar. Itu ternyata nggak boleh ya. Iya, nggak boleh, itu Itu diperiksa harusnya oleh bilang ke BPOM. yang Ah. punya Jual. sarananya itu ya Pak Agus ya Iya, penjualnya untuk benar. bisa menurunkan dari etalase dong. Pokoknya pangan-pangan yang tidak memenuhi ketentuan itu semua diperiksa oleh BPOM. Seperti itu. Selanjutnya yang seperti yang takjil-takjil tadi, BPOM itu juga melakukan pengawasan terhadap takjil. Takjil. Iya, makanan-makanan yang digunakan untuk jajanan buka puasa ya. Iya. Yang Mbak Indri beli tadi. Beli banyak banget loh dia. Oh ya ampun. Ada apa tadi? Risol, Risol lalampa. susah. Iya, ada risol, lalampa Jadi gitu. malu. Itu langsung satu kali habis itu. Iya, Jadi itu semua diperiksa, jangan sampai yang seperti tadi Mas Agus bahas, jangan sampai mengandung bahan berbahaya. Jangan karena lihat warnanya mencolok, cantik, terus Mbak Indri langsung beli. Oh, yang Itu bisa jadi itu bisa jadi berbahaya. Gitu. Jadi BPOM akan memeriksa semua itu untuk memastikan kalau nantinya takjil-takjil yang dijual itu aman untuk dikonsumsi sobat BPOM, seperti itu. Iya, sekarang soalnya banyak ya tempat-tempat yang jual takjil-takjil itu ya, ada beberapa yang ada area-area Ada di area-areanya Paniki, kan. ada yang juga di Teling, ada Iya. banyak banget di depan yang kawasan Iya, Boulevard tempat-tempat itu. takjil. Iya, banyak banget memang lagi viral sih warteg takjil ini. Iya. Nah, aku kepo nih Kak, kemarin kan kita berdua udah war takjil tuh, enak-enak semua lagi tuh. Nah, tapi kan kita perlu tahu nih aman apa enggak, iya kan. Nah, ciri-cirinya gimana sih yang makanan takjil-takjil itu yang biasanya paling jadi apa sih disoroti BPOM atau misalkan oh ini nih bagusnya ini harus dicek nih uji apa tadi rapid test Rapid ya test, rapid uji test cepatnya ya. kit, iya uji cepatnya. cepat. Itu biasanya diambil yang takjil-takjil yang seperti Seperti apa apa. dan kenapa gitu. Iya benar. Jadi selama bulan Ramadan ini BPOM itu mengawasi keamanan pangan dan pangan yang dikatakan aman kalau pangannya itu bebas dari 3 cemaran. Yang pertama cemaran kimia, kemudian cemaran biologi dan cemaran fisik. Apa-apa aja tuh coba Untuk dijelasin cemaran Kak. kimia itu yang tadi sudah dijelaskan, misalnya mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin B dan metanil yellow. Formalin itu kan bukannya untuk yang itu ya? Iya, tapi sering disalahgunakan untuk digunakan pada makanan. Kan dia bisa tuh digunakan pada mie, Iya. ayam potong atau ikan biar segar-segar gitu. Jadi pas mau beli Mbak Indri langsung tertarik kan, Kayak bentuknya pengawet bagus. ya. Iya, Jadi pengawet benar. ya? Itu Iya, kan bisa pengawet jadi mayat pengawet. padahal ya Ampun biasanya. banget loh. Ampun, terus. Terus jadi kalau pangannya bentuk-bentuknya bagus dan kenyal, terus apalagi kalau misalnya ikan nih terus nggak ada
lalatnya hati-hati ya Mbak Rensi. Kayak gitu. Jangan sampai kalau misalnya dia seharusnya cuma bertahan 2 hari tapi dia bisa bertahan lebih lama lagi, itu perlu diwaspadai gitu. Bisa jadi pakai pengawetnya ya. Iya benar. Formalin juga. Heeh. Ih, takut. Selain itu ada boraks juga. Oh, boraks. Iya, kalau boraks ini biasa digunakan di cilok. Mbak Indri suka makan cilok kan ya? Suka. Iya, hati-hati ya. Kayaknya Ini makanan selain kesini cilok- aja ya terus ya. Coba kayak dan makan. Kelihatan Jadi ya sumbernya mukanya makanan yang kita- suka kita belanja ini ya? siapa. Cilok kalau ditambahin apa tadi boraks Boraks itu, itu jadi ciri-cirinya kenyal, gimana? jadi lebih kenyal, jadi lebih kenyal. enak gitu. Oh gitu. Heeh. Terus apa lagi? Terus dia nggak lengket-lengket juga kan. Biasanya tambah enak ya kalau nggak lengket terus kenyal. Heeh, gimana? Enak gitu. gimana dong? terus kalau yang warna-warni itu Kalau loh. warna-warni itu kadang-kadang biasanya cantik-cantik pakai gitu loh. pewarna tekstil. Nah, oh. Pewarna tekstil itu kan terang-terang ya warnanya ya. Iya ada merah hijau kemarin gitu. itu banyak banget warna Kan merah nggak boleh hijau makanan kuning ditambahin terang. pewarna tekstil. Iya, harusnya nggak boleh kan ya. nggak Itu tuh boleh. contohnya rodamin B yang warna merah-merah itu loh. Metanil yellow itu yang warna kuning-kuning atau hijau. Jadi kalau warnanya terlalu mencolok, perlu hati-hati. Jangan sampai memang ditambahkan dengan pewarna sintetik. Gitu. Kalau warnanya tuh kadang-kadang kan yang kayak ada dia ndak merata gitu loh. Nggak merata Iya, ya, kalau kayak- nggak merata itu iya. salah satu Bintik-bintik cirinya ya. loh. Kayak bintik-bintik itu ya kak. Ada tuh kan Iya. kue-kue yang warna merah, apa itu kan dia kadang-kadang tuh nggak Iya merata benar, gitu. itu salah satu ciri-cirinya. Ciri-cirinya Ha-ha, itu itu ya. ciri-cirinya ya. Jadi diperhatikan di saat war takjil, jangan cuma wah enak nih, tapi lihat ya ciri-cirinya. Jangan sampai sobat Bepom terkecoh. Tuh ingat sobat Bepom, jangan cuma Gitu. tertarik dengan fisiknya aja, tapi kita lihat dulu ya. Iya, terus Oh ya, selain itu cemaran kimia juga salah satunya tuh jika misalnya gorengan nih Iya. dibungkus dengan kertas yang ada tulisan-tulisannya. Kayak koran gitu. Ah, Kamu kertas tahu koran nggak boleh. itu. Oh. nggak boleh Iya. kan? Kan ada tinta-tintanya itu. Iya, itu termasuk cemaran Nempel ya ke kimia. makanannya? Iya, benar. Nanti lama-kelamaan bisa berakibat fatal. Kan ada tuh kayak kertas gitu. yang khusus makanan itu. Iya. Iya. Bagus Kertas, kan. kertas makanan. Oh, Sekarang iya. udah banyak kan kertas-kertas makanan. Bener. Lebih baik pakai yang kayak gituan aja ya, kertas Iya. untuk khusus makanan. Terus tadi kan Benar. cemaran kimia. Sekarang ada lagi cemaran apa lagi biologi. cemaran? Oh iya biologi. Cemaran biologi itu biasa yang terkontaminasi mikroba Oh, patogen. iya, Tadi yang seperti yang saya jelaskan, kaleng penyok itu salah satunya bisa penyok karena terkontaminasi mikroba. Oh iya kak. Iya, karena dia penyok, terus udaranya udah bisa masuk, bakterinya juga bisa berkembang di dalamnya, seperti itu. Apa cuma bakteri kak? Ada virus, ada kapang, itu semua bisa. Dan itu merugikan ya, bisa berbahaya bagi kesehatan. Itu biasanya disebabkan karena bahan bakunya yang tidak higienis, atau pengolahannya yang tidak tepat, atau tempat pengolahannya itu memang yang kurang bersih, seperti itu. Tempat masak. Iya. Tempat produksi. Terus yang tidak kalah penting itu suhunya. Suhunya itu harus dijaga, jangan sampai di penyimpanannya itu tidak tepat. Misalnya es buah nggak dingin, bakso nggak panas. Itu semua bisa menyebabkan kontaminasi mikroba. Seperti itu. Dan tidak kalah penting, Mbak Indri yang suka makan ciki-ciki atau Mbak Rensi yang suka beli ciki-ciki buat anaknya? Saya sih. Ya. Keren sih kayaknya kali ini Itu ya. kalau udah kempes, Saya. itu kalau udah kempes berarti dia bisa saja terkontaminasi mikroba seperti itu. Berarti intinya kita lihat dulu ya kemasannya Iya, atau dicek ciri-cirinya dulu. gitu kan. Apakah ini mungkin dari tekstur, dari bau itu kan Iya, bisa benar. kelihatan ya Itu semua kalau harus dia dicek. ada cemarannya atau enggak ya. Iya, Cemaran yang apa bakteri atau apa gitu. Intinya nggak boleh ada celah mikro sekecil apapun di Iya, produk tersebut ya, dia benar. harus steril. Iya. Iya. jadi Agar nggak boleh. bakteri, jamur tadi yang dikatakan itu tidak akan masuk ya dan tetap aman produknya. Iya, Dan benar. selanjutnya apa kak? Cemaran apa lagi? fisik. Oh fisik, ada fisik. Cemaran fisik ini biasanya tanpa sengaja masuk. Misalnya nih, pembuatnya nggak pakai penutup kepala nih lagi bikin panada. Oh, rambutnya Terus ada tongkai rambutnya gitu. masuk. Masuk. Itu cemaran fisik Apalagi namanya. Yang buat kue rambutnya panjang. Seperti Mbak Indri. Kalau buat kue harus pakai penutup kepala ya biar aman jajanannya. Biar nggak gitu. jatuh Iya, dong biar nggak rambutnya. jatuh Apa, rambutnya. hairnet. Iya. Makan enak-enak
ada rambut. Lagi makan Itu panada namanya ini, cemaran biasanya isi fisik. pampis. Saya bukan ikan, Bukan isinya pampis ikan, pampis rambut. Iya bener. Terus bisa jadi juga kayu atau kuku, misalnya kukunya. Iya, Iya. kukunya panjang, terus masuk kukunya. Itu namanya cemaran fisik ya Mbak Indri. jorok. Iya bener. Terus kayaknya itu deh apa? Terus Biasanya kayak kemarin kamu beli lalampa. Iya. Itu bagus sih. Dia Lalampanya pakai- dipakai apa? Staples atau? Bukan. Oh, Untuk- bagus. Iya, pas itu penjualnya nggak pakai stapler. Oh, bagus Jadi ya, berarti Oke. udah teredukasi ya penjualnya. Emang nggak boleh pakai staples? Nggak boleh dong, staples itu bisa berkarat, bisa Bisa juga tertelan, masuk, iya, tertelan bisa ya, masuk ke dalam. lalampa Iya, itu. benar sekali. Jadi Ngeri itu juga. cemaran-cemaran fisik yang berbahaya itu memang berbahaya secara langsung ya kalau tertelan seperti itu. Gitu, ya juga Iya. sih. Nah, sahabat Bepom tuh harus lebih aware ya, jangan sampai yang kita konsumsi itu mengandung cemaran-cemaran yang tadi udah dijelaskan Kak Sukma tuh. Soalnya ada cemaran fisik, ada cemaran kimia, ada juga cemaran biologi. Gitu. Jadi bukan sekedar enak aja ya, tapi tentunya harus aman dong. Iya, yang nomor 1 itu aman. Aman. Enak nomor 2. Tapi kalau untuk Kak Indri, enak nomor Enak 1. nomor Enggak, satu. enggak kok. Kali ini enggak. Kali ini enggak Kan ya. aku udah dapat penjelasan, Iya, Kak. udah Udah dijelasin. mikir-mikir ya? Iya dong. Jadi yang paling pertama tuh aman dulu. Aman. Habis aman baru enak nih gitu. Oke. Jadi kita kalau udah puasa kan kasihan ya, udah puasa maksudnya udah dari Lapar. menahan lapar dan haus, terus berbukanya harus yang bergizi dong. Berbukanya harus yang tidak mengandung bahan berbahaya yang kayak tadi dijelasin, terus aman seperti itu. Kita lanjut guys. Lanjut. Jadi kita lanjut ke, tadi kan dikatakan ada dampak-dampak toh. Dampak-dampak dari takjil-takjil yang mengandung bahan berbahaya ini. Nah, bagaimana sih Kak dampaknya kalau masyarakat tetap mau mengkonsumsi pangan berbahaya tersebut? Itu dampaknya detailnya itu ke kita tuh sebagai konsumen tuh apa ya Kak? Jadi gini Mbak Indri, kalau dampak yang ada dampak jangka panjang, ada juga yang jangka pendek. Kalau misalnya yang tadi mikroba itu bisa jadi jangka pendek ya. Jadi misalnya makanannya kotor nih, sebentar pulang langsung diare, kayak gitu. Atau ada infeksi saluran pencernaan bisa jadi, kayak gitu. Atau alergi atau apa gitu ya. Itu yang jangka pendek. Jangka pendek. Selain itu tapi ada jangka panjangnya juga. Bisa jadi ini yang paling amit-amit ya, bisa jadi kanker loh. Kalau kita mengkonsumsi bahan berbahaya secara terus-menerus. Iya bener. Sampai Gitu. kanker. Berarti Takut para banget tuh, Kak. sobat Bepom yang jadi pelaku-pelaku Iya. usaha nih, pelaku-pelaku usaha yang entah itu buat takjil ataupun yang makanan-makanan apapun itu harus mengutamakan keamanan ya. Jangan sampai sobat Bepom atau masyarakat yang sekitarnya itu jadi terdampak kesehatannya seperti itu. Serem juga ya. Iya. Jadi sahabat Bepom harus hati-hati nih. Jangan lagi ya kita mengkonsumsi pangan Iya. yang tidak aman. Kita harus lebih aware lagi. Bener, kembali lagi ke kitanya sih, kita sebagai masyarakat harus pinter-pinter pilih makanan atau minuman yang memang aman dan sehat tentunya. Nah, selanjutnya pengen tanya nih ke Kak Agus. Nah, Kak Agus kasih Sobat Bepom dong, kira-kira tips untuk Sobat Bepom dalam memilih pangan yang aman saat berbuka puasa supaya mereka itu puasanya bisa tetap semangat. Sekaligus juga ini kan Kak Agus puasa ya? Ya puasanya. Puasa. Iya. Nah itu tipsnya apa sih biar puasanya itu jadi lebih semangat gitu. Ya baik Kak Rensi, mungkin ini sedikit tips ya supaya tidak asal pilih makan. Oh kelihatan enak tadi kayak Kak Indri. Oh ini Risoles enak ini apa namanya panada enak kong beli semua. Kayaknya enak semua jadi apa ya kalap mata ya. Kalau Iya, mata, kalau Nah. mata. Tentunya yang pertama kita perhatikan dulu kebersihan dari penjualnya. Mereka tutup enggak itu barang dagangannya, misal ditaruh di tempat yang tertutup atau memang dibiarkan terbuka, ada lalat di situ. Oh, lalat, Ya, Apalagi di terus pinggir jalan. ya terus yang Jalan, kedua debu-debu juga ya, ya. terpapar sinar matahari secara langsung atau tidak. Itu bahaya juga. Terus yang berikutnya penjualnya bersih atau enggak. Jangan sampai mereka sedang flu, sedang sakit, atau yang paling bahaya itu ketika penjualnya itu batuk-batuk. Jangan-jangan dia punya hepatitis B atau TBC. Nah, dia tanpa pakai masker, tidak pakai tadi apa Kak Rensi bilang shower cap.
terus tidak pakai apa namanya alat penjepit kue. yang biasanya tuh kayak gorengan, Berarti langsung ambilnya ambil pakai ambil tangan, ya. Pakai tangan kotor ya kak. Terus yang Ambilnya kedua, pakai penjepit itu ya. iya pakai ada penjepitnya. Terus yang berikutnya tidak memilih makanan yang berwarna yang terlalu mencolok. Tadi seperti Kak Sukma jelaskan, biasanya itu pangan-pangan yang mengandung bahan berbahaya untuk pewarna tekstil itu dia warnanya mencolok, dia memberikan pendaran warna. Terus yang paling kentara sekali ketika dipegang itu warnanya tertinggal di kulit begitu. Nah, tentunya yang paling ingat untuk pangan olahan terkemas ini harus ingat itu ceklik. Ceklik. Ya, Ceklik. ceklik. Itu ada lagunya loh. Ada. Apa Coba Mbak itu? Indri, Ingat gimana? nggak? Ceklik. Klik 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 asik. Asik. Nah, Jadi malu. Dia tahu. Coba Ternyata tanya dia Kak tahu. Indri, nah tahu apa itu nggak? ceklik? Tahu nggak? Tahu dong. Apa itu ceklik? Apa? Aku mau Coba. nyanyi ceklik kok nggak tahu. Apa itu ceklik? Nah, Ceklik itu cek kemasan, betul nggak? nah, Benar. betul. Cek label, Asik. cek izin edar, Oke. dan kadaluarsa dong. Nah, betul sekali, pintar sekali bagus, Mbak Mbak Indri. Indri Jadi ini. tidak hanya hafal tadi takjil beli apa kan yang diapakan juga harus hafal ceklik nih. Ceklik. Nah, tadi ceklik itu apa? Cek kemasan. Nah, perhatikan tadi seperti Kak Sukma jelaskan kemasannya itu masih bagus atau enggak. Terus penyok atau enggak, berkarat atau enggak. Nah, terus segelnya masih utuh atau enggak. Terus label. Nah, perhatikan label itu yang paling penting apa Kak Indri Karensi? Produsennya. Di mana? Selain mereknya dan harganya ini. Oh, iya, identitas sampelnya Iya, ya. identitas sampelnya. Terus apa? Informasi nilai gizinya harus dong. ada. Jadi tidak hanya asal makan enak, tapi harus ada bergizi juga di situ, ada informasi nilai gizinya. Terus izin edarnya. Nah, izin edar ini Kak Indri Karensi untuk pangan olahan itu ada 3 jenis. Satu itu untuk produk PIRT. Nah, itu yang mengeluarkan izin itu adalah Dinas Kesehatan. Apa itu PRT? PIRT, produk industri rumah tangga atau pangan industri rumah tangga, itu yang mengeluarkan Dinas Kesehatan. Nah, terus yang dikeluarkan oleh Badan POM apa? Yaitu pangan yang memiliki resiko tinggi atau pangan yang memiliki teknologi pengolahan lebih lanjut. Nah, itu izinnya apa? Ada 2. MD atau ML. Nah, MD itu apa? Bukan Adalah Mobile Legend ya. bukan. Bukan dong, Kak. Bukan. Wah. Nah, Iya. MD itu adalah pangan-pangan yang diproduksi di Indonesia. Negeri. Jadi makanan dalam negeri. Terus ya MD. Dan Dalam terus yang negeri. kedua itu Dalam adalah negeri. ML. ML bukan Mobile Legend, tapi makanan dari luar negeri yang diproduksi. Makanan dari luar negeri. Ya. Jadi Ingat guys. Ingat ya sahabat Ya. Bepom. Iya. ya misalkan yang sekarang kan yang makanan Korea samyang atau Samyang, apa? samyang. Itu tteokbokki. Iya. Nah, itu perhatikan, itu diproduksi di Indonesia atau di luar negeri. Misal diproduksi di Korea nih. Perhatikan importirnya sudah mengurus izin belum? Nah, Itu kan bisa terlihat dari ada di labelnya tadi. Makanya tadi perhatikan labelnya. Karena label itu juga mencantumkan izin edar juga. Nah, terus yang kedua adalah kedaluarsa. Kadaluarsa. Nah, ini yang ada yang bilang, kedaluarsa misal hari ini nih. Iya. Terus belum 1 minggu Wak, masih boleh. Itu enggak boleh. Kalau kadaluarsanya hari ini ya terakhir hari ini. Tidak bisa digunakan untuk Besok berikutnya atau ya. seminggu Seterusnya. Nah, kemudian. kedaluarsa itu ada yang namanya best before atau baik digunakan sebelum atau cuma ditulis tanggal kedaluarsa. bedanya apa? Nah, kalau best before itu misal atau baik digunakan sebelum. Misal ini tanggal berapa ini? Tanggal Misalkan 5 Maret. Iya. Nah, berarti produk itu bisa digunakan sebelum tanggal 5 Maret, berarti tanggal 4 Maret. jam 11 malam. Atau biasa di situ ditulis best before Maret. Berarti bisa digunakan tanggal 28 Februari. Kalau di kalender cuma 28, kalau kalendernya 29. 29 Februari, begitu. Kalau best before. Best before. Tapi itu hanya jaminan ketika segelnya tidak Terbuka. buka. Ya, Nah, misal Kak Indri, Kak Rensi beli minuman boba ini Iya. atau kopi nih yang kopi apa namanya? Inian ya, Ya, yang yang Kopi cup kemasannya, cup, kemasan iya. cupnya. Terus udah dibuka nih. Terus diminum, kenyang nih. Udah enggak Simpan dulu simpan dulu buat besok atau
ya tanggal tua nih supaya irit bisa digunakan. Jangan ya Mbak Indri Anak ya. kos biasanya ada. kayak gitu. Nah, tanggal kadaluarsa itu sudah tidak berlaku. Jadi tanggal kadaluarsa itu berlaku ketika itu sudah selama dia masih tersegel. Itu adalah jaminan dari perusahaan atau produsen itu sendiri. Nah, untuk mengecek produk itu atau produk obat dan makanan itu sudah ada izin edar Badan POM punya satu aplikasi loh. Oh, Ya. Buat aplikasi. Ya, Untuk mempermudah ya. Iya. aku tahu. Emang Mbak Apa? Rensi ada Apa? aplikasinya? Ada. Apa? Coba Apa? tunjukin. Emang Ada iya. nggak? Apa Ada itu? nggak? Bepom Mobile. Bepom Ya, ya? betul. Benar kan? Betul, Iya, bukan Mobile Ada Legend ya. nggak? Wah, Nah, ternyata Bepom Mbak Mobile. Rensi udah Nah, teredukasi. sahabat Bepom bisa mendownload itu Bepom Mobile di aplikasi Play Store atau Apple App Store. Nah, itu gratis. Begitu, itu gratis. Tidak ada biaya apapun. Kalau main Mobile Legends kan kalau mau tambah apa itu diamond ya. Kan Diamond. bayar. Oh, top up diamond. Top Ya, up top up diamond. diamond. Kalau di sini enggak perlu. nggak Cek aja di situ. Tinggal masukin nomor Ini izin nih, edar. bisa scan produk, Iya. Iya. cek NIE, itu ada loh. lengkap Ya, dan loh. bisa ada Iya. pelaporan juga. Jadi kalau kita scan produk, itu tinggal scan barcode. Iya, ada Iya barcode-nya. gitu, ada barcode yang Nanti sifat di- itu loh. Ya, di Jadi labelnya itu di- ada jadi barcode. mempermudah. Iya, Barcode benar. Bepom. Nah, terus yang kedua itu juga ada menu pelaporan juga. Ada ya? Ya, kalau Ada. jadi sahabat Bepom Oh iya ada. menemukan apa namanya produk yang Pengaduan dicurigai ya. menemukan produk obat dan makanan tanpa izin edar, biasanya kosmetik ya, Iya. kosmetik atau obat-obat bahan alam, bisa melapor di situ juga. Nah, sekarang terkait puasa ini, bagaimana sih tips puasa kita supaya kita tetap semangat? Yang pertama, menjaga pola makan yang seimbang. Tentunya kita memberikan asupan gizi yang seimbang. Iya, benar. Jangan hanya asal makan. Betul. Ingat itu apa isi piringku. Kalau dulu kan dikenal Empat 4 sehat 5 sempurna ya. Iya. Itu sudah tidak berlaku. Sekarang apa? Sekarang adalah isi piringku. piringku. Nah, apa itu isi piringku? Jadi di situ asupan karbohidrat, protein, terus serat itu diperhatikan ada porsinya. Nah, terus yang terakhir adalah cukupi cairan saat berbuka dan saat sahur. iya benar. Banyak minum air putih, bukan banyak minum kopi. Jangan banyak minum cola, Karena Mbak ini Indri. sih Atau jangan sering banyak minum cola. kopi, Banyak minum Atau cola nih karena bulan puasa. minum kolak. Atau es buah. Atau es buah. Banyak minum air putih. Terus yang kedua, istirahat yang cukup. Jangan mabar sampai nanti jam 12 malam. Terus nanti jam 2 baru bangun untuk sahur. Istirahat Ya, yang istirahat cukup. cukup. Terus apa lagi nih? Nah, Nah, dengar tuh sahabat Bepom, jadi udah banyak ya tips-tipsnya tadi ya. Apa tadi? Istirahat yang cukup. Penuhi asupan gizi. Makanan Seimbang. seimbang. banyak minum air putih. Terus kayaknya ini juga ya, perbanyak ibadah. Ya, berbagi Iya ibadah. benar, mendekatkan diri Ibadah. ya Mbak Mendekatkan Rensi. diri kepada Tuhan. Ini kesempatan kita di bulan Benar. puasa. Untuk memperbaiki diri. Pantes Kak Agus ini tetap semangat loh, lihat loh. Semangat banget. Cerah ya. Sangat cerah Harus gitu. semangat mau puasa atau tidak harus tetap semangat. Betul, harus tetap semangat Kan sahabat tugas kita Bepom. untuk mengedukasi dan mengawasi obat dan makanan Iya. supaya masyarakat ini terjamin keamanan obat dan makanannya. Iya benar. Tipsnya sederhana tapi manfaatnya besar. Iya. Gitu. Jadi jangan lupa ya sobat Bepom, tips-tips yang tadi udah disampaikan Kak Agus supaya sobat Bepom tetap semangat dalam puasanya. Iya, betul. Nah Kak, selain tadi dikatakan Bepom itu bertugas untuk mengawasi atau melakukan pengawasan, tadi kakak juga menjelaskan bahwa Bepom juga memberikan edukasi kepada masyarakat Sulawesi Utara Ya, betul. tentunya. Nah, bagaimana sih Kak caranya Badan POM atau Bepom, apalagi terlebih khusus Balai Besar POM di Manado, mengedukasi masyarakat? Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa di awal ya tadi Kak Iya. Indri Kak Rensi bahwa Badan POM ini memiliki tugas atau kewenangan selain menangkap, menindak, memberikan sanksi administrasi, juga melakukan pembinaan. Salah satunya melalui KIE, komunikasi, informasi dan edukasi. Nah, KIE ini dilakukan melalui ada beberapa program ini. Yang pertama adalah program nasional yang diinisiasi oleh Badan POM terkait dengan Germas, Gerakan Masyarakat Sadar Hidup Sehat terhadap Sadar Pangan Aman. Nah, Masapa. Germas Sapa. Germas Nah, Sapa sih, Germas Sapa ini isinya ada 3. Yang pertama, Gerakan Keamanan Pangan Desa.
di mana ini Badan POM atau melalui Balai Besar POM atau UPT di daerah itu melakukan intervensi di desa-desa. Nah, intervensinya ini setiap tahun berpindah-pindah. Oh, bukan hanya di Ya, Manado ya. Iya. bukan hanya di Manado. Tapi berapa? Seluruh 12 kabupaten kota kabupaten misal utara. tahun juga ya. dan untuk tahun ini kami melakukan intervensi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Minahasa Tenggara. Tahun lalu di kota di Kabupaten Minahasa dan jadi tahun lagi ganti-ganti di ya. Kota Mobagu dan sebelumnya di Tomohon. Jadi berganti-ganti. Nah, di situ kami membentuk kader yang namanya kader keamanan pangan desa yang dibentuk dari komunitas-komunitas yang ada di desa tersebut, Kak Rensi, Kak Indri. Supaya apa harapan kami? Mereka menjadi corong utama. Perpanjangan Bepom ya. Ya, untuk melakukan edukasi kepada masyarakat desa. Selain itu juga pemberdayaan masyarakat juga. Nah, yang kedua ada yang namanya program pasar pangan aman berbasis komunitas atau biasa disebut PPABK. PPABK. Nah, itu kami melakukan pembentukan kader keamanan pangan di desa dari petugas pasar di kabupaten kota yang kami intervensi tadi. Jadi selain petugas pasar itu melakukan tugasnya untuk tata kelola pasar, juga bisa melakukan edukasi kepada masyarakat begitu. Nah, selain itu juga ada yang namanya program untuk sekolah. Untuk sekolah juga. Ya, dulu disebut Pejas, sekarang Pejas. Pangan jajanan aman anak sekolah. Sekarang adalah programnya adalah sekolah yang membudayakan atau membiasakan keamanan pangan. Nah, itu kami membentuk kader-kader yang tidak hanya dari guru, terus juga ada dari siswa, dari orang tua, serta penjajah kantin. Supaya apa? Supaya pangan yang dijual di sekolah melalui kantin itu terjamin keamanannya. Kadang begini, waktu kita melakukan intervensi itu kita masih menemukan di kantin itu dijual suplemen kesehatan. Atau ada minuman suplemen kesehatan yang menambah daya tahan tubuh. Berenergi. Iya, berenergi, minuman berenergi. Itu tidak boleh untuk di sekolah. Iya, tapi kalau minuman berperisa seperti rasa stroberi, sirup itu boleh. Nah, selain itu juga kami ada inovasi terkait dengan KIE ini yang namanya KIE 1000 Toga. Dan mulai tahun 2026 ini rebranding. Nah, apa rebrandingnya? Nanti tunggu dulu ya. Episode berikutnya. Ada sesi selanjutnya ya, Kak Rensi. Terkait KIE ya. KIE. Jadi kalau yang dulu kan 1000 Toga hanya melibatkan tokoh agama ya. Iya. Kalau ini nanti cakupannya luas. Lebih luas ya. Ya. Biar masyarakatnya lebih banyak yang Iya. mengetahui ya, Terus, teredukasi. ya selain itu juga ada KIE Thomas atau KIE dengan tokoh masyarakat. Tentunya kita melibatkan tokoh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara ini untuk memberikan edukasi. Kan kita harus melakukan pendekatan secara budaya dan kebiasaan masyarakat ya. Iya, benar-benar. Terus selain itu, Kak, di di era digital ini kami punya beberapa platform media sosial. Iya. Iya. Ya, yang kami gunakan untuk Buat Gensi ya ya. Gensi. Kan sekarang kan Tidak malas hanya ya. Gengsi loh Oh, sekarang sekarang. milenial juga udah bisa main Bahkan sosmed ya. sampai Mama generasi juga. mama-mama Bagus ini atau mama-mama. mama-mama FB Pro ya. Oh, mama-mama FB Pro. Nah, itu kami punya akun media sosial, contohnya di Facebook, Instagram, X atau Twitter ya. Oh, ada juga. Ya, ada. Ada, sampai Terus X ya, Kak? YouTube dan TikTok. Nah, bagi sahabat Bepom, follow salah satu Atau semuanya. Semuanya Heeh. dong. Nah, karena apa Karensi, Kak Indri? Melalui media sosial Instagram ini setiap triwulannya kami ada kuis edukasi atau kita sebut inovasinya namanya Tole. Berhadiah loh, Ya, Sobat berhadiah. Bepom. Iya. Sahabat Bepom. Jadi Sobat Bepom harus Melalui kuis ikut. Tole atau teka-teki online edukatif ini kami menyediakan hadiah yang cukup menarik untuk Menarik. followers setia kami. Kalau dengar hadiah seneng banget. Iya, Mbak Udah Indri follow langsung atau belum berbinar-binar ini ya Instagram? matanya ya. Suka hadiah kan? Akhirnya langsung Berbinar-binar. gitu. Wah, jadi edukasi yang dilakukan Bepom itu bukan hanya lewat sosial media ya, Kak, tetapi juga turun langsung hadir di tengah-tengah masyarakat dan pelaku usaha ya, Kak. Iya, bener banget. Nah, tadi kan udah dijelasin ya, ternyata dari desa juga udah diintervensi,
sekolah, terus Pasar. pasarnya juga lengkap banget loh. Ya ampun, buat yang tanya Bepom ngapain aja, banyak kerjaan di Bepom ya guys. Banyak ya Iya. kerjanya di Bepom. Nah, pertanyaan terakhir nih, pengen tanya ke dua-duanya deh, Kak Sukma dan Kak Agus. Pesan apa sih yang pengen kita sampaikan ke Sobat Bepom yang ada di mana aja yang lagi nonton nih di bulan Ramadan ini? Mungkin mulai dari Kak Sukma dulu deh. Jadi gini ya Sobat Bepom, di bulan Ramadan ini mari kita menjaga kesehatan dengan senantiasa memastikan produk yang kita konsumsi ataupun kita gunakan itu aman. Jadi kita harus menjadi konsumen yang cerdas. Cerdas. Jangan Sobat lupa Bepom. ceklik Cerdas. tentunya. Harus menjadi cerdas memilih produk obat dan makanan yang aman. Iya, kata kuncinya Aman. Nah. Terus Kak Agus gimana pesan? Nah, baik Kak Rensi, Kak Indri, momentum bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat baik. Momen untuk berbagi, untuk memperbaiki diri. Jadi mari kita berbagi informasi yang benar. Jangan termakan hoax. Karena apa? Karena informasi obat dan makanan itu adalah kata Bepom, bukan kata orang, bukan kata Bukan tetangga, kata Mbak Indri, bukan ya. kata Mbak Rensi. bukan kata Kak Agus, tapi kata Iya, Bepom. kata Bepom. Pastikan informasi itu dapat disaring dulu. Benar nggak ini sesuai dengan kata Bepom? Kata Bepom. Kalau bukan kata Bepom berarti informasi itu adalah Bisa jadi hoax. Sekarang kan banyak hoax-hoax gitu, Iya. info-info di media-media gitu kan. Iya. Kita pastikan dulu, Pastikan jangan kata katanya Bepom. si ini, si itu, si ini, Iya. tapi pastikan Kata Bepom. Bepom. Nah, selain itu juga tadi disampaikan Kak Sukma, ingat selalu ceklik sebagai konsumen yang cerdas. Ceklik, guys, ceklik. Cek kemasan, label, izin Izin edar, edar, dan kadaluarsa. kadaluarsa. Luar biasa, kita beri tepuk tangan dong untuk dua narasumber hebat kita hari ini. Terima Iya. kasih Kak Sukma dan Kak Terima Agus kasih, atas Mbak waktunya Indri. dan Ya, makasih, informasi Kak yang Indri, sangat Kak luar Rensi. biasa. Bener banget, semoga informasi-informasi yang tadi bermanfaat ya, bukan Iya. hanya buat kita berdua nih yang awalnya mungkin nggak tahu jadi teredukasi oleh Kak Agus dan Kak Sukma. Jadi untuk Sobat Bepom jangan lupa ceklik ya, penting banget ceklik, pokoknya harus ceklik. Kalau mau beli produk obat dan makanan harus Ceklik. Ingat nih, informasi obat dan makanan jangan percaya kata orang, percaya Jo. Kata Bepom. Oke, Sobat Bepom, gak kerasa nih udah lama banget ya ngobrol-ngobrol santai nih bareng dua narasumber yang hebat. Iya. Udah banyak banget informasi. Ingat Mbak Indri, pilih pangan itu yang sehat dan bergizi dan Iya tentunya dong. aman. Jangan hanya tergoda dengan tampilan-tampilannya yang mungkin berwarna-warni ya. Tapi kita harus lihat ini sehat dan bergizi atau tidak dan aman atau tidak untuk dikonsumsi. Jadi seperti yang tadi dibilang kita harus jadi konsumen cerdas. Nah Sobat Bepom kalau punya pertanyaan nih, pertanyaan atau misalkan ada laporan tadi atau pengaduan misalkan ditemukan produk-produk yang mungkin tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi ketentuan untuk produk obat dan makanan, jangan ragu-ragu untuk bisa menghubungi kami. Hubunginya di mana aja Mbak Indri? Di media sosial kami dong. Iya, betul. Ya, ada di Instagram, ada di X, dan di Facebook, Iya. dan juga ada di YouTube. YouTube. Balai Besar Pom di Manado. Iya, benar. Dan kami juga punya website yaitu www.manado.pom.go.id. Jadi kunjungi website kami untuk mendapatkan informasi tentang Badan POM, terlebih khusus Balai Besar POM di Manado. Dan kami juga punya nomor ULPK yang Nomor dapat dihubungi ULPK. untuk jika ada pertanyaan atau laporan atau pengaduan di nomor 0851 9009 7997. Untuk IG jangan lupa bepom.manado. Harus follow IG karena di situ banyak informasi-informasi, edukasi-edukasi yang menarik untuk Sobat Bepom untuk menambah pengetahuan ya dari Sobat Bepom untuk bisa jadi konsumen yang cerdas. Ada Jadi kuisnya juga ya di iya, Instagram. sama ada kuis, ada hadiah menarik gitu. Jadi jangan lupa di follow ya Sobat Bepom ya, jangan lupa diikuti. Ataupun bisa juga tuh berkunjung langsung tuh ke gedung pelayanan publik yang ada di kantor kita ya, yang ada di Iya. Pineleng. Bapak Ibu Sobat Bepom semua
semua jangan ragu untuk bisa datang ke gedung pelayanan publik kita di Jalan Raya Manado Tomohon kilometer 7 Pineleng. Atau juga ada tuh kami hadir juga di Mall Pelayanan Publik. Iya. Mall Pelayanan Publiknya ada di samping Manado Mantos, Town Square iya. itu loh. Jadi kalau Sobat Bepom pas jalan-jalan ke Mantos, shopping-shopping, bisa tuh kalau ada pertanyaan terkait obat dan makanan, bisa melipir sebentar ke gedung sebelahnya ya Kak Agus ya. Ada di situ Mall Pelayanan Publik, ada booth-nya Balai Besar POM di Manado. Iya, kami juga mohon dukungan dan doa untuk kami Balai Besar POM di Manado untuk terus berintegritas menuju wilayah birokrasi bersih, Bersih, melayani. melayani, Sampai betul. jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.